Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, ini saya take fotonya malam. Jadi saya berhutang dengan mahasiswa informatika semester 1 nih, karena kemarin ada kendala internet ya di wifi saya sepertinya, karena saya cross check ke dosen yang lain tuh nggak ada kendala. Jadi hanya saya aja yang kendala. Saya mohon maaf, jadi untuk materi yang kemarin saya sampaikan secara live, itu saya ulang kembali ya di sini, terutama untuk materi pemanasan yang saya sampaikan dan belum sempat kebahas. Ya, jadi kali ini kita akan belajar mata kuliah Matematika Diskrit 1 dengan saya, dosen pengampunya, Bu Puji. Ya, kreditnya 2 SKS ya seharusnya. Mohon maaf, kreditnya adalah 2 SKS. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Referensi utama saya menggunakan ini ya, Discrete Mathematics dari Pak Kenneth Rosen yang kemarin sudah saya sampaikan di Google Classroom dan sudah ada, dan referensi pendampingnya dengan menggunakan buku Discrete Mathematics dari Pak Johnson Book ini. Ini kemarin sudah ada Mas Nawak sudah ketemu ya, nanti akan kita upload juga ke Google Classroom untuk pedoman belajar seperti itu. Jika saudara berminat untuk menggunakan buku-buku lain yang berbahasa Indonesia, misalkan yang ada di toko-toko buku di sekitar Anda, silakan bisa menggunakan ya sebagai bahan referensi. Dan ini adalah kontrak perkuliahan yang kemarin saya sampaikan, ya, antara tugas, kuis, UTS, dan UAS saya samaratakan 25% ya. Jadi ini adalah kesempatan saudara untuk memperbaiki nilai. Silakan saudara mulai menabung dengan mengumpulkan tugas secara rutin gitu ya. Jadi misalkan ada 4 tugas, silakan saudara kumpulkan keempatnya, mengikuti kuis. Jika terpaksa sakit, misalkan tidak bisa hadir, silakan konfirmasi ke saya, sehingga tidak saya nolkan. Begitu juga UTS dan UAS. UTS dan UAS itu seharusnya mahasiswa itu malah 100% hadir. Jika tidak hadir maka dianggap 0. Sehingga kalau UTS atau UAS-nya 0, maka tentu saja kemungkinan tidak lulus seperti itu. Dan jadi nanti diharapkan semua mahasiswa bisa mematuhi peraturan yang saya berikan di perkuliahan Matematika Diskrit supaya bisa lulus Matematika Diskrit 1 dan kemudian bisa melanjutkan di semester 2 tentang Matematika Diskrit 2. Ini kontak yang kemarin saya berikan, terus Google Classroom Code sudah ada, rule-nya sudah saya sampaikan juga kemarin. Dan ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Kita akan belajar tentang logik dan pembuktiannya, kita akan belajar tentang sets, function, sequence, summation, matrix gitu ya. Saya rasa semuanya sudah belajar ini, baik yang dari SMA, IPA, IPS, atau dari SMK, Madrasah Aliyah, semuanya sudah belajar karena ini adalah teori umum. Kemudian kita juga akan belajar tentang algoritma suatu metode gitu ya, complexity of algorithm. Kita juga akan belajar tentang teori bilangan dan kriptografi. Ya, ini kriptografi ini yang penting untuk orang informatika ya. Terus kita juga akan belajar tentang induksi dan rekursi, dan nah, harapannya nanti semua metode yang kita pelajari di sini, kita pun akan mempelajari algoritmanya. Jadi kita akan nyambung jurusan informatika untuk apa gitu. Kita belajar matematika diskrit. Nah, hal yang ingin saya tonjolkan di matematika diskrit ini adalah saudara harus tajam di logika gitu ya, karena kunci utama pada proses ngoding gitu ya. Itu kalau kita ngoding dari awal ya, kalau ngoding manual itu logikanya harus jalan. Tapi kayaknya sekarang sudah banyak kok tool-tool yang bisa membantu saudara untuk ngoding. Jadi kita tinggal ngambil debug dan diedit seperti itu ya. Tapi harapannya saudara diasumsikan bisa mengerjakan dari awal. Nah, kemudian, nah ini definisinya. Discrete mathematics itu maksudnya apa? Jadi matematika diskrit itu adalah suatu cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Saya rasa saudara sudah paham ya. Kalau diskrit itu, nah di sini diskrit itu apa? Benda disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen. Jadi ada batasnya yang tidak berbeda atau elemennya tidak bersambungan. Nah ini yang menjadi catatan. Elemennya tidak bersambungan.
Nah, lawan dari discrete itu adalah continue. Continue itu seperti apa? Misalkan kita bernafas dalam waktu T tertentu, T itu misalkan waktu ya. Kita bernafas, itu secara continue. Karena jika berhenti 10 detik saja gitu ya, kita, nah ini akan terganggu ya, akan menghambat. Maka disebut bernafas itu adalah continue. Terus kemudian kalau discrete misalkan kita makan gitu ya. Makan itu kan tidak setiap detik makan. Jadi kita ambil satuannya misalkan kita ngambil satuannya detik, tidak setiap detik makan. Tapi makan itu misalkan satu hari itu 3 kali. Jadi dia tidak bersambungan. Ada batasannya. Elemennya tidak langsung bersambungan. Maka bisa dikatakan dia adalah elemen discrete. Tapi kebanyakan yang kita bicarakan dalam elemen discrete ini ya kita, person. Orang ini adalah elemen discrete. Jadi kayak mahasiswa informatika itu adalah elemen discrete. Terus kemudian apalagi ya, sekumpulan hewan dia adalah elemen discrete. Jadi dia adalah tidak bersambungan satu sama lain. Tapi biasanya kalau kita bicara tentang proses, misalkan proses apa ya, proses interaksi makhluk hidup gitu ya, interaksi virus itu adalah continue karena selalu ada interaksi seperti itu ya. Oke, di bab pertama kita akan belajar tentang logika dan pembuktiannya. Saya rasa semuanya sudah kenal ini tentang logika dan pembuktiannya ya. Jadi logika itu adalah dasar penalaran matematis dan penalaran otomatis. Ya, di sini saya beri slide-nya berbahasa Inggris, mudah-mudahan bisa membantu Mas Farid ya untuk memahami ketika mungkin bahasa Indonesia saya tidak bisa dipahami ya. Logika itu adalah dasar penalaran matematis dan penalaran otomatis. Nah, untuk memahami matematika itu apa, kita pun juga harus bisa memahami apakah argumen matematika itu sudah benar atau masih salah. Sehingga kita perlu membuktikannya. Ya, berarti kita akan berbicara tentang benar salah seperti itu ya. Nah, kemudian aturan dari logik tadi juga digunakan untuk menunjukkan valid dan tidak valid. Ya, benar atau salah tadi yang saya maksudkan pada setiap argumen matematika. Oke, seperti apa misalkan? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang preposisi ya atau proposisi sama saja ya. Proposition logic. Nah, proposisi itu apa? Proposisi itu adalah suatu kalimat deklarasi. Kalimat deklarasi biasanya yang disampaikan itu adalah sebuah fakta. Jadi bukan opini. Tapi bisa saja fakta itu adalah benar, bisa saja salah, gitu ya. Tapi bukan berarti keduanya. Jadi fakta itu harus jelas. Jadi proposisi itu adalah suatu kalimat yang harus jelas dia benar atau salah. Nggak boleh yang ngambang, gitu ya. Contohnya, contoh pertama, Jakarta adalah capital city of Indonesia. Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Dia kalimat, kalimat. Dia fakta, fakta. Dia benar, benar. Terus kemudian, integers which divided 23 are 1 and 23. Jadi, suatu bilangan pembagi dari 23 itu adalah 1 dan 23. Ini adalah fakta. Dan dia adalah benar. Nah, lalu kalimat seperti apa, Bu, yang dikatakan dia itu adalah bukan proposisi? Seperti ini. What time is it? Apakah dia fakta? Bukan. Dia adalah kalimat tanya. Atau sit down, please. Apakah dia fakta? Bukan. Dia adalah kalimat suruhan. Ya, jadi bisa membedakan ya. Yang preposisi itu adalah suatu kalimat fakta, entah itu benar atau salah, tapi dia harus jelas. Dia benar atau salah. Salah boleh-boleh. Yang penting harus jelas. Tidak boleh yang ngambang-ngambang, belum tahu kebenaran atau kesalahannya. Itu adalah definisi dari preposisi. Logika preposisi. Nah, sekarang kita lihat. X itu kurang dari Y jika dan hanya jika Y itu lebih besar daripada X. Apakah dia suatu pernyataan? Ya, dia pernyataan. Ya kan? Dia adalah kalimat. Ya, kalau kita belajar saat di SD, kalimat itu adalah kumpulan kata.
Seperti itu kan? Ya. Nah, tapi apakah dia preposisi? Ya, saya rasa dia preposisi karena tidak ada tanda tanyanya. Pun tidak ada tanda serunya, tapi tandanya titik. Seperti itu. Dan kalimatnya pun jelas. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah dia benar atau salah. X itu akan kurang dari 9 jika dan hanya jika Y itu lebih besar dari X. Benar, ini kalimat matematikanya. Ya, jadi dia merupakan statement, dia adalah preposisi, dan dia adalah benar. Seperti itu. Silakan nanti yang belum paham boleh tanya. Nah, kemudian, di slide ini kita akan ditanyakan manakah pada kalimat-kalimat di sini yang termasuk preposisi dan bagaimana nilai kebenarannya. Seperti itu ya. Yang pertama, please study hard. Ini tandanya titik. Tapi kalimatnya apa? Seruan. Please study hard. Ya, tolong kamu itu belajar yang rajin. Apakah dia terlihat angka kebenarannya? Tidak, dia belum tahu benar atau salah. Maka dia adalah bukan preposisi. What time is it? Jelas, bukan preposisi. Four-leaf clover does not exist. Apakah benar kalau clover, clover itu apa ya? Daun, clover itu daun, apa ya? Saya lupa namanya ya. Nanti silakan saudara cari ya. Daunnya seperti ini, saya lupa namanya itu apa ya. Semanggi kalau nggak salah ya. Apakah daun semanggi itu dia menyatakan bahwa kalau semanggi yang daunnya 4 itu nggak ada. Ya, setahu saya semanggi itu daunnya 3 gitu ya. Tapi dia kan suatu pernyataan. Dan dia bisa ketahui, tinggal kita tanya apakah dia true atau false. Maka dia masih preposisi. Nah, lalu kita lihat apakah dia benar atau salah. Nanti silakan saudara cek kembali ya. Terus kemudian ini, 12 plus X sama dengan 10. Nah, kalau ini menurut saudara gimana? Coba nanti dijawab. Ya, 12 plus X sama dengan 10. Gresik is a hot city. Nah, ini preposisi ya. Dia juga benar. This statement is false. Is false. Ya, kalimat ini salah. Kalimat yang mana? Ya, kalimat yang mana? Coba, saya ingin tahu pendapat saudara tentang yang D dan yang F. Silakan disiapkan nanti yang bisa menjawab, bisa di komen di YouTube atau disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya. Lalu kemudian, nah, ada juga ketika kita sudah belajar preposisi, maka kita akan belajar tentang compound prepositions atau gabungan preposisi. Ya, jadi ketika ada dua atau lebih preposisi yang kita gabungkan dalam satu dengan menggunakan operator logika. Operator logika itu apa saja? Ada N. Kalau dua preposisi digabungkan dengan N, maka dia disebut conjunction. Simbolnya seperti ini. Saya rasa semua sudah familiar. Terus kemudian ada inclusive or atau or biasa. Or biasa atau disjunction. Lambangnya seperti ini, kebalikan dari N. Terus kemudian ada exclusive or. Ya, ini nanti akan saya jelaskan apa beda dari or dan exclusive or. Simbolnya adalah seperti ini, plus ada bulatnya. Terus ada negasi atau not, simbolnya seperti ini. Ada implikasi, satu panah. Jika, maka, ya. Ada be conditional atau be implication, simbolnya panah dengan dua arah bolak-balik. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita kan juga belajar tabel kebenarannya. Saya rasa ini sudah familiar ya. Ketika kita bicara tabel kebenaran, ya, misalkan ada ini adalah preposisinya P. Misalkan jika preposisinya true, maka ini adalah negasi ya. Negasi itu kebalikan. Jadi jika preposisinya true, maka negasinya adalah false. Jika preposisinya false, maka negasinya adalah true. Jadi jika preposisinya benar, negasinya adalah salah. Jika preposisinya salah, negasinya adalah benar. Oh, ini gampang banget ya. Nah, selanjutnya, ketika kita diminta menegasikan suatu preposisi. Misalkan, Jennifer and Teja are friends. Negasinya apa? Berarti Jennifer and Teja are not friends. Seperti itu. Atau boleh juga dibuat
Jennifer and Teja are rivals gitu ya. Jadi dia bukan friends tapi dia rivals gitu ya. Terus yang kedua, there are 13 items in a baker's dozen. Ini benar nggak sih? Kalau misalkan kita bilang satu dosen itu apakah 13 item? Bukan kan? Seharusnya ya. Tapi kan boleh proposisi itu. Boleh salah. Boleh juga benar. Nah, sekarang kalau kita minta negasinya, berarti langsung aja kita beri kebenarannya. There are 12 gitu ya. Karena kan satu dosen itu kan sebenarnya ada 12, ada 12 items kan ya. There are 12 items in a baker's dozen. Jadi kalau misalkan kalimatnya itu misalkan sudah benar, kita negasikan ke salah. Jika kalimatnya itu salah, kita negasikan ke benar. Jadi kita nggak bisa langsung menegasikan ngawur gitu ya. Misalnya kita cari kebalikannya. Jadinya there are 21. Nanti kebalikan dari 13, 31. Tidak gitu ya. Kita lihat dulu yang kita bicarakan apa. Karena di sini kita bicarakan tentang dosen, maka satu dosen itu atau satu lusin itu kan ada 12 item. Seperti itu. Terus misalkan seperti ini. Abi send more than 100 text messages every day. Kebalikannya tinggal aja. Tinggal Abi send less than gitu boleh. Atau Abi send bukan 100 misalkan. Send text message every day. Seperti itu. Terus ini 121, 120, 121 is a perfect square. Perfect square itu apa? Bilangan kuadrat. Ya. 121 itu kan sebenarnya berapa? 11 kali 11. Iya kan ya? Kalau kita minta kebalikannya, ya udah dibalik aja. Mau kita ganti ini 121 jadi 120 is a perfect square. Atau bisa juga kita ganti dengan 121 is not a perfect square. Seperti itu. Ya, tinggal kita balik aja. Nah, sekarang tabel kebenaran untuk conjunction atau dan. Seharusnya saudara sudah belajar ya di SMA ya. Conjunction atau dan itu kalau preposisi kita gabungkan, preposisi P dan preposisi Q misalkan kita gabungkan dengan tanda dan. Jika preposisi P true, preposisi Q true, maka P dan Q itu adalah true. BBB gitu loh ya. Benar, benar, benar. True itu benar ya. Jika preposisi pertama benar, jika preposisi kedua salah, maka salah. Jadi logikanya kalau dan itu dia akan benar jika keduanya benar. Dan kebalikannya kalau atau jika ada salah satu aja yang benar, maka dia akan benar. Jadi misalkan nih preposisi pertama, misalkan Niko suka makan bakso. Terus Niko suka makan es teh. Dia kan bilang keduanya suka. Jadi Niko suka makan bakso dan es teh. Dua-duanya itu dia suka. Oh, berarti dia benar. Kalau habis makan bakso, dia makan es teh. Seperti itu. Ya. Tapi beda lagi misalkan. Niko sebenarnya nggak suka kopi nih. Tapi Niko suka bakso gitu. Niko suka makan bakso. Niko suka minum kopi. Terus preposisi gabungannya. Niko suka makan bakso dan minum kopi. Loh, Bu, saya kan nggak suka kopi. Niko suka makan bakso atau minum kopi. Niko bilang, saya kan nggak suka bakso, Bu. Atau, saya kan nggak suka kopi, tapi saya suka bakso. Jadi salah satu di antaranya kan sudah benar. Kalau atau, jika salah satu saja di antaranya benar, maka dia juga bernilai benar. Seperti itu. Ya, ini misalkan. Preposisi pertama, tiger is a wild animal. Oh, benar. Terus, Malang is the capital city of East Java. Salah, ya kan? Malang kan seharusnya capital city of East Java kan Surabaya. Ya kan? Berarti benar sama salah kalau digabungkan dengan dan. Tiger is a wild animal and Malang is the capital city of East Java. Jadi jawabannya menjadi false. Seperti itu. Terus kemudian, ini yang tadi saya sampaikan atau, jika dan itu harus keduanya benar. Jika ada salah satu saja yang benar, maka dia bernilai benar. Jadi dia akan salah jika keduanya salah. Seperti itu. Tadi yang sudah saya sampaikan juga untuk contohnya. Nah, sekarang kalau exclusive or, ya. Exclusive or, itu dia akan benar jika salah satu
Jika satu benar, satu salah, maka dia benar. Seperti ini. Satu benar, satu salah, maka dia benar. Yang satu salah, satu benar, maka dia benar. Jika keduanya benar atau keduanya salah, maka dia salah. Seperti itu. Nah, ini ada soal menarik. Nanti silakan coba saudara kerjakan ya. Determine the truth value of each of these preposition. Jadi saya punya preposisi nih, ada 3 macam smartphone. Ada smartphone A, smartphone B, dan smartphone C. Kita diminta untuk membedakan. Misalkan nih, contoh nomor 1, saya coba tunjukkan. Smartphone B has the most RAM of these 3 smartphone. Benarkah kita bicara yang RAM ya? RAM, ini RAM, berarti sini. Smartphone B has the most RAM. Ya, saudara bisa membedakan kan? Megabyte dan gigabyte ya. Oh iya benar, ternyata B itu yang paling besar. But, nah, but itu apa? But itu atau dan. Nah, silakan ini coba kalian pelajari lagi. But its camera resolution is the worst among those 3. Camera resolution is the worst. Benar. Ya. Benar ya. Ini benar, ini benar. But itu adalah dan. Ya. Benar dan benar, maka jawabannya adalah benar. Nah, silakan nanti saudara coba yang B, C, dan D. Silakan nanti siapa yang bisa disampaikan ke saya saat pertemuan kedua. Akan saya berikan poin. Atau bisa di komen di YouTube. Ya. Dan bagi siapa saja yang sudah melihat video saya di YouTube, silakan di komen atau dituliskan namanya supaya saya bisa melihat siapa saja yang sudah menyimak video dari saya. Oke, saya rasa cukup video pemanasan dari saya terkait kuliah matematika diskrit 1. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu kalimat motivasi ya. Ini saya ambil dari internet sebenarnya, mengutip dari seseorang, bahwa your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Jadi sebenarnya setiap manusia itu kelemahannya adalah ketika dia menyerah, gitu ya. Jadi ketika dia gagal terus dia menyerah, itu menjadi kelemahannya. Dia pasti akan do nothing dan tidak akan jadi apa-apa. Lalu bagaimana cara kita membangun kekuatan, gitu ya? Cara membangun kekuatan adalah kita bisa mencoba lagi. Jangan pernah ada kata menyerah, jangan pernah merasa ada kata kesulitan. Tetap semangat belajar gitu ya. Kami akan mendampingi saudara belajar. Dan yang di bawah, do your best at every opportunity that you have. Setiap kamu pasti punya kelebihan dan setiap kamu pasti punya kesempatan untuk menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Saya akhiri kuliah saya di pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.